Ada informasi terbaru terkait dengan penerimaan CASN tahun 2024, termasuk juga formasi yang akan dibuka pada penerimaan CPNS dan juga P3K tahun 2024 ini. Apa saja formasinya? Tonton videonya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Seperti yang aku sudah infokan di video-video sebelumnya bahwa jika ada perkembangan terbaru terkait dengan penerimaan CASN tahun 2024 ini, pasti akan aku sampaikan dan aku share ke teman-teman semuanya informasi terbarunya. Dan tentu per hari ini tanggal 14 Maret 2024 ada informasi terbaru terkait dengan tahapan dari perkembangan penerimaan CSN baik itu CPNS ataupun P3K yang akan dibuka nantinya. Dan ini juga sudah ada surat edaran resminya dari Kemenpan RB terkait dengan apa saja formasi yang akan dibuka untuk tahun 2024 ini. Dan semuanya kita akan bahas lengkap di video ini. Jadi saya sarankan teman-teman tonton video sampai tuntas agar tidak ada informasi yang ketinggalan, agar kalian semakin siap dalam mengikuti penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Sebelum itu jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini, dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, di akhir video silahkan nanti kalian bantu share videonya agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan CPNS ini. Nah, informasi pertama ini terkait dengan perkembangan ya dari penerimaan CSN ini per hari ini tanggal 14 Maret 2024 memang tadi ya per video ini dibuat, jadi sudah ada rapat koordinasi persiapan dari penerimaan CSN 2024 ini dari Kemenpan RB, BKN dan juga bersama dengan pemerintah ya, instansi pemerintah baik itu instansi pemerintah pusat ataupun instansi pemerintah daerah. Jadi membahas terkait dengan teknis dari pelaksanaan penerimaan CSN 2024 ini. Dan per hari ini juga keluar surat edaran terkait dengan keputusan Menteri Pan RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Nah, jadi ini sudah ada surat edarannya ya. Surat edaran ini memuat tentang panduan dari penyusunan rincian penerimaan CSN 2024. Ini maksudnya bagaimana? Jadi untuk surat ini dikeluarkan bukan untuk diumumkan ke publik, tetapi surat ini ditujukan kepada instansi, baik itu instansi pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda, Pemkot ataupun Pemkap ya kabupaten, atau instansi pusat seperti kementerian ataupun lembaga. Nah, surat ini ditujukan kepada mereka untuk apa? Untuk sebagai panduan mereka ketika ingin mengusulkan formasi-formasi yang ingin mereka buka pada penerimaan CSN baik itu CPNS ataupun P3K 2024 ini. Jadi surat ini tujuannya untuk ke mereka, bukan untuk di-share ke umum ya. Ini nanti kalian salah persepsi. Jadi surat ini ditujukan kepada instansi pemerintah ataupun baik itu instansi pemerintah daerah ataupun instansi pemerintah pusat. Nah, kita lihat dalam surat edaran ini pada ketentuan ataupun poin pertama ini kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN tahun 2024 ini ada beberapa poin fokusnya. Yang pertama, penataan pegawai non ASN di instansi pemerintah. Jadi memang menurut undang-undang ya ASN terbaru 2023 kemarin itu sudah disahkan bahwa per tanggal 1 Januari 2025 tidak ada lagi yang namanya tenaga non ASN. Baik atau tenaga honor ya, baik di instansi pemerintah daerah ataupun pusat. Jadi wajib dihabiskan status honorer ini atau non ASN ini per tanggal 31 Desember 2024. Artinya ini menjadi tolak balik ya, atau ini menjadi momentum yang pas
bagi tenaga honorer ataupun non ASN yang kemungkinan besar tahun ini akan diangkat ya. Tetapi sekali lagi dengan catatan tenaga honorer yang sudah terdata di sistem database dari BKN saat mereka mendata atau diadakan pendataan pada tahun 2022 kemarin per Oktober 2022. Nah, jadi memang untuk kebijakan pemenuhan tahun ini difokuskan yang pertama untuk penataan pegawai non-ASN agar 2025 tidak ada lagi tenaga non-ASN atau honor di instansi pemerintah daerah ataupun pusat. Kemudian yang kedua, pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan ini tentu setiap tahun, setiap pembukaan CPNS pasti akan terus ya untuk diutamakan, baik itu dari tenaga pendidik ataupun tenaga kesehatan, karena ini merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi setiap penerimaan CASN, entah itu dari jalur CPNS atau dari jalur P3K nantinya. Kemudian untuk kebijakan yang ketiga ada perekrutan talenta-talenta baru. Nah, ini talenta-talenta baru ini ada informasi kemarin yang fresh graduate, ada juga yang mereka dalam artian akan diletakkan di IKN ya, penempatannya formasinya di IKN. Nah, kita belum tahu formasi talenta ini apa saja formasinya. Nah, kita masih menunggu. Kemudian yang keempat, pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, ini tentu beberapa formasi yang akan dibuka terkait dengan talenta digital ini yang tentu harus mereka pinter, harus mereka mengerti yang namanya IT ya, harus mengerti yang namanya teknologi. Tetapi sekali lagi belum tahu formasi apa yang masuk dalam kategori talenta digital yang akan dibuka tahun 2024 ini. Kemudian pada poin kedua, ini dijelaskan jenis pengadaan pegawai ASN tahun 2024 ini meliputi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi ex-THK 2 dan pegawai non-ASN. Jadi sudah jelas ya, P3K difokuskan untuk yang mereka tenaga honorer atau TKS atau non-ASN. Kemudian mereka juga atau jenis pengadaan kedua adalah calon pegawai negeri sipil. Jadi dibuka CPNS dan juga P3K untuk tahun 2024 ini. Dan poin ketiga kalau kita lihat ini ada yang namanya jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Nah, apa yang membedakan jabatan fungsional dengan jabatan pelaksana ini? Jadi kalau jabatan fungsional itu adalah jabatan yang diisi oleh ASN, baik itu melalui P3K atau CPNS, berdasarkan keahlian di bidang mereka. Jadi ini jabatan fungsional ini artinya formasi-formasi CPNS yang menitik beratkan pada keahlian di suatu bidang. Contohnya apa? Jabatan fungsional, guru, bidang keahliannya mengajar, perawat, bidan, apoteker ya, atau misalnya dokter. Mereka ada keahlian tertentu secara spesifik. Nah, yang kedua adalah jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana ini apa? Jabatan pelaksana ini adalah jabatan yang diisi oleh ASN, entah itu P3K atau CPNS juga, yang bekerja menjalankan tugas administrasi sehari-hari untuk memberikan pelayanan publik. Tentu ini jabatannya formasinya formasi umum yang tidak memerlukan yang namanya keahlian khusus. Ini masuknya dalam jabatan pelaksana. Contoh jabatan pelaksana apa? Penjaga tahanan, ya. Penjaga tahanan itu tidak perlu ada keahlian khusus, ya. Pengelola pengadministrasian perkara kejaksaan tidak perlu harus pinter apa kayak gitu ya, ahli dalam bidang apa itu nggak perlu. Jadi itulah yang dimaksud dalam dikatakan jabatan pelaksana. Jadi sudah tahu ya beda antara jabatan fungsional sama jabatan pelaksana. Kalau jabatan fungsional mereka harus memiliki keahlian di bidangnya. Kalau jabatan pelaksana ini artinya tidak harus ada keahlian, jadi mereka bisa mengerjakan pekerjaan administrasi setiap hari, gitu ya. Kemudian kita lihat pada poin keempat sampai dengan ke-8. Nah, poin keempat sampai ke-8 ini
sudah seperti yang saya jelaskan di awal bahwa surat ini tujuannya untuk instansi pemerintah daerah atau instansi pemerintah pusat sebagai panduan untuk mereka dalam hal pengusulan formasi yang akan dibuka bagi instansi tersebut. Jadi kalau instansi tersebut ingin mengajukan pembukaan penerimaan CSN, ya misalnya Kemenkumham tahun ini ingin ikut juga membuka penerimaan CPNS. Nah inilah panduannya. Surat keputusan Kemenpan RB inilah panduannya kalau mereka ingin mengusulkan. Nah itu yang dimaksud dari diktum ataupun poin keempat sampai dengan poin ke-8. Nah selanjutnya kita lihat untuk jenis jabatan. Ya. Jadi ada beberapa jenis jabatan yang akan dibuka pada tahun 2024 ini. Yang pertama adalah jenis jabatan ASN dan juga P3K. Kemudian jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada juga kategori jabatan pengadaan pegawai ASN terdiri dari jabatan fungsional guru, jadi guru juga dibuka, bidang kesehatan juga dibuka, kemudian bidang teknis lainnya juga akan dibuka. Nah, ini beberapa jenis jabatan yang akan dibuka pada tahun 2024. Jadi sudah jelas bahwa untuk tenaga kesehatan, guru, kemudian P3K, CPNS, kemudian jabatan pelaksana dan fungsional ini akan dibuka ya untuk tahun 2024 ini. Selanjutnya kita lihat pada poin F, ini ada tata cara penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Nah, jadi ini bisa kalian baca ya. Jadi ini adalah urutan bagi instansi bagaimana kalau ingin dari tahapan awalnya bagaimana, kemudian untuk mengusul ya, awal untuk pengusulan bagaimana, kemudian pengusulannya kemana, kemudian harus memenuhi poin-poin apa saja kalau ingin ikut membuka penerimaan CSN 2024. Jadi ini bisa kalian baca. Kalau kalian ingin surat edarannya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Sudah saya sematkan, sudah saya letakkan ya linknya, link Google Drive-nya. Silakan bisa langsung kalian download saja untuk surat edarannya. Dan intinya ini untuk jabatan atau untuk instansi pemerintah ya baik daerah ataupun pusat. Nah, ini ada tata cara penyusunan rencana kebutuhan pegawai negeri sipil tahun 2024 ini. Nah, kemudian kita lihat juga selanjutnya adalah daftar ya. Nah, di sini juga ada lampirannya. Jadi lampiran ini menjelaskan terkait dengan daftar jenis jabatan yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan pada tahun 2024 ini. Nah, ini teman-teman jangan sampai terkecoh. Daftar jabatan ini adalah jabatan ataupun formasi-formasi yang dibutuhkan untuk penerimaan CSN 2024 ini. Bukan formasi yang resmi dibuka atau pasti akan dibuka semuanya, bukan. Ini adalah jabatan yang dibutuhkan. Kembali lagi kepada instansinya. Apakah mau mengusulkan nanti dari jabatan-jabatan ini atau tidak? Jadi kembali lagi. Walaupun formasi tersebut tercantum di daftar jenis jabatan ini, tetapi belum tentu formasi tersebut buka. Kalau instansinya tidak mengusulkan. Jadi kembali lagi kepada instansinya. Simpelnya itu kalau instansi ingin membuka ikut serta ya dalam pengadaan CSN 2024 ini, acuan dari formasi yang akan dibuka itu di sini. Jadi dalam surat edaran ini. Misalnya Kemenkumham ingin membuka formasi penjaga tahanan tahun ini. Ada nggak? Dibutuhkan nggak tahun ini? Kalau misalnya dibutuhkan, di sini tertera di daftar jenis jabatan ini. Kalau nggak dibutuhkan tahun ini, ya berarti nggak tertera di sini. Berarti walaupun instansi Kemenkumham tahun ini ingin ikut ya membuka CPNS, kalau tidak terdaftar di daftar jenis jabatan ini untuk formasi penjaga tahanan ya nggak bisa juga buka secara ibaratnya mandiri karena tidak dibutuhkan. Jadi
Ini merupakan daftar jenis jabatan yang dibutuhkan untuk tahun 2024 ini. Balik lagi kepada instansinya ingin membuka atau tidak, atau mengusulkan atau tidak terkait dengan formasi-formasi ini. Nah, untuk jabatan ini akan terbagi menjadi dua ya. Ada namanya jabatan fungsional seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dan juga jabatan pelaksana. Nah, jabatan fungsional itu apa saja? Jabatan fungsional itu kurang lebih ya ada 273 formasi yang dibutuhkan tahun ini. Tentu jabatan fungsional ini merupakan jabatan yang mengandalkan keahlian. Jadi harus ada keahlian yang bisa kalian daftar. Kalaupun ini nanti dibuka atau diusulkan oleh instansinya. Nah, kalau dari sini kita lihat ya urutan 1 sampai 11 ya. Yang pertama itu contohnya saja kita ambil nomor 2, Polisi Pamung Praja, nama formasinya atau nama jabatannya. Jenjang jabatan ini ada pemula, terampil, ahli pertama. Ini namanya jenjang jabatannya ya. Kemudian jenis pengadaannya ini CPNS. Nah, kita lihat jenis pengadaan ini ada dua, ada CPNS, ada P3K. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya Polisi Pamung Praja itu eh, CPNS jenis pengadaan, jadi nggak bisa kalau instansi tersebut instansi daerahnya ingin mengusulkan Pol PP, mereka tidak bisa Pol PP itu dibuka untuk P3K, nggak bisa. Jadi wajib harus CPNS. Nah, contoh lagi seperti analis kebakaran. Analis kebakaran ini untuk jenis pengadaannya ada CPNS dan P3K. Jadi kalau Pemdanya mau mengusulkan analis kebakaran ini, formasi ini ke Kemenpan RB, jadi Pemdanya bisa memilih analis kebakaran ini mau dibuka untuk CPNS atau mau dibuka untuk P3K. Jadi bisa diisi oleh CPNS, bisa juga diisi oleh P3K. Jadi itu yang dimaksud dengan jenis pengadaan. Kalau di sini berarti kalau Polisi Pamung Praja harus wajib CPNS, nggak boleh dari jalur P3K dibuka kalau instansi daerahnya ingin mengusulkan. Kemudian kedudukannya ini artinya tempat bekerjanya nanti di bawah naungan siapa. Kalau seperti Polisi Pamung Praja ini di bawah naungan provinsi, kabupaten, kota, artinya instansi pemerintah daerah yang bisa mengusulkan. Sedangkan pusat penempatannya tidak ada di pusat karena Pol PP itu biasanya baliknya ke daerah, tergantung daerahnya mengusulkan atau tidak. Nah, tapi kalau seperti eh, penata kanselir, penata peranata informasi diplomatik, ini instansi pembina. Instansi pembina ini artinya instansi pusat seperti kementerian ataupun lembaga. Jadi penempatannya nanti mereka di bawah naungan kementerian atau di bawah naungan lembaga. Jadi Pemda tidak bisa mengusulkan formasi peranata informasi diplomatik ini. Nah, itu ya, itu yang dimaksud dengan eh, nama jabatan dan jabatan jenis pengadaan dan juga kedudukan. Saya rasa teman-teman bisa paham lah ya apa yang dapat saya jelaskan tadi. Kalau misalnya kurang paham, silakan nanti tanya lagi, tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya. Mungkin lebih secara detailnya. Nah, ini banyak ya untuk jabatan fungsional ini ada seperti analis hukum, pembina keamanan pemasyarakatan, ya, penilai pemerintah dan juga ada banyak lagi kurang lebih 273 formasi. Bisa teman-teman baca dengan klik link yang ada di deskripsi video untuk download suratnya ini ya. Nah, yang kedua ada jabatan pelaksana. Nah, jabatan pelaksana tadi apa? Jabatan pelaksana itu jabatan yang tidak membutuhkan keahlian tertentu. Artinya jabatan pelaksana ini bisa dilamar untuk formasi umum ya. Jadi formasi umum tidak ada syarat misalnya kalau jabatan fungsional tadi misalnya asisten apoteker. Jadi wajib ijazahnya itu harus D3 apoteker atau S1 apoteker. Tapi kalau untuk jabatan pelaksana ini karena dia jabatannya umum, jadi untuk syaratnya itu tergantung bisa dari SLTA, bisa dari S1 ya. Jadi tidak harus ada embel-embel keahlian untuk di persyaratan dari ijazahnya. Nah, untuk jabatan pelaksana ini dibagi juga dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah klerek. Apa itu klerek? Klerek itu maksudnya jabatan pelaksana yang tugasnya adalah memberikan pelayanan yang bersifat administrasi. Itu yang dimaksud dengan klerek. Jadi kalau di sini
kurang lebih ada berapa jabatan ya, seperti pengadministrasian perkantoran, pengelola sarana prasarana. Intinya jabatan klerek ini adalah jabatan yang terfokus pada administrasi, jadi berhubungan dengan administrasi kegiatan sehari-hari dalam pelayanan publik. Nah, ini kedudukannya sudah jelas ya, kalau di sini ada untuk Kemenkumham seperti pengelola sarana pemasyarakatan, pengelola administrasi pemasyarakatan, ini Kemenkumham. Tapi balik lagi ini kebutuhan ya. Kemenkumham mau mengusulkan untuk formasi ini atau tidak tahun ini. Kalau misalnya tidak dibutuhkan, Kemenkumham nggak mengusulkan, tidak akan buka untuk formasi pengelola sarana pemasyarakatan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah klasifikasi operator. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi operator ini? Jadi tugasnya adalah melaksanakan tugas-tugas yang bersifat umum, tentu tidak membutuhkan keahlian. Kalau klerek tadi yang bersifat administrasi, kalau operator ini bersifat umum. Nah, termasuk juga untuk operator ini seperti formasi penjaga tahanan dan petugas pengaman pemasyarakatan kalau di Kemenkumham. Ini ya banyak sebenarnya, bisa kalian baca untuk klasifikasi operator ini. Kurang lebih ada hampir 50-an ya kalau nggak salah ini. Jadi untuk operator ini banyak. Nah, ini ada juga untuk jenis pengadaannya bisa dibuka untuk P3K, ada yang bisa dibuka untuk CPNS. Nah, kalau untuk Kemenkumham ini yang dibutuhkan tahun ini juga penjaga tahanan, petugas pengaman pemasyarakatan ini dibutuhkan untuk instansi Kemenkumham. Tetapi balik lagi, Kemenkumhamnya mau mengusulkan atau enggak tahun ini. Kalau Kemenkumham enggak mau mengusulkan formasi penjaga tahanannya, ya walaupun tahun ini dibutuhkan, tapi kalau enggak diusulkan enggak akan buka. Jadi balik lagi kepada instansinya mau mengusulkan atau tidak. Balik lagi ke instansi Kemenkumhamnya. Nah, ada yang bertanya juga, apa yang membedakan penjaga tahanan dengan petugas pengaman pemasyarakatan? Karena kalau selama ini tadi yang dibuka hanya penjaga tahanan, formasi penjaga tahanan. Tidak pernah terdengar ya untuk petugas pengaman pemasyarakatan. Sebenarnya untuk dua formasi ini secara kerjanya tetap sama di lapas atau rutan. Ya. Tetapi dari sistem kerjanya kalau untuk penjaga tahanan hanya menjaga tahanan biasanya. Fokus kepada pengamanan. Tetapi kalau untuk petugas pengaman pemasyarakatan ini lebih kompleks kerjanya, ya. Mereka bisa di bagian penjagaan, bisa pengawalan, penggeledahan, bisa dalam bidang intelijen juga, kemudian bisa dalam pengendalian lingkungan, ada juga pengendalian sarana prasarananya. Nah, jadi lebih kompleks, lebih banyak tugasnya nah untuk petugas pengaman pemasyarakatan ini. Kalau penjaga tahanan itu hanya satu tugasnya, ya menjaga tahanan ya, menjaga tahanan, memastikan keamanan dari warga binaan atau tahanan tadi. Tapi kalau petugas pengaman pemasyarakatan ini kerjanya lebih banyak, lebih kompleks. Nah, itu yang membedakan. Nah, ini termasuk dalam jabatan operator. Tahun ini dibutuhkan, berdasarkan surat edaran ini dibutuhkan, tetapi belum tahu Kemenkumham membuka atau tidak, atau mengusulkan atau tidak formasi ini. Dan yang ketiga adalah teknisi ya. Jadi klasifikasinya teknisi. Teknisi ini artinya melaksanakan tugas yang bersifat spesifik dan memiliki keahlian di bidang teknis atau di bidang teknisi tadi. Nah, contohnya seperti di sini ada petugas ukur kawasan hutan, nakoda kapal, ya, ada juga kepala kamar mesin. Nah, ini kan harus memiliki kemampuan tersendiri. Ya, bagian ya teknis lah ya, bagian permesinan. Nah, itu masuknya dalam klasifikasi jabatan teknis ya. Tapi mereka walaupun ada keahlian, tetapi mereka tetap masuk dalam jabatan pelaksana ya. Jadi bukan fungsional. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan dari teman-teman semuanya adalah kapan jadwal CPNS ini dibuka? Dan kita sudah tahu tadi formasi-formasi yang dibutuhkan itu sudah banyak, tetapi belum tahu formasi dari berbagai formasi kebutuhan ini yang dibutuhkan, kita belum tahu formasi apa saja yang akan dibuka, kita belum tahu. Tergantung instansinya, balik lagi ya, instansinya ingin mengusulkan atau tidak dari formasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kalau di daftar ini dibutuhkan, instansi tidak mengusulkan, ya tidak akan dibuka juga. Jadi sekali lagi kita masih menunggu untuk tanggal pembukaan, kemudian
formasi apa yang dibuka, instansi apa yang ikut membuka, kita masih menunggu. Tentu akan diumumkan secara serentak oleh BKN dan Kemenpan RB kalau instansi pemerintah sudah mengusulkan ya semuanya. Karena saat ini instansi pemerintah itu sedang proses pengusulan formasi yang akan mereka buka. Nah, kemudian Kemenpan RB akan menyeleksi, menerima, memverifikasi bersama BKN. Setelah fix klop ya baru diumumkan ke publik bersamaan dengan jadwal pelaksanaannya. Kapan itu? Kita masih menunggu. Ada yang bilang April, ada yang bilang Mei. Yang penting persiapan. Kalaupun dibuka April, kalaupun dibuka Mei, kalau persiapan sudah matang, kalian nggak perlu khawatir. Ya. Jadi fokus persiapan saat ini instansi pemerintah, baik itu Pemda, Pemkot, ya, Pemprov, instansi kementerian, lembaga masih tahap pengusulan formasi yang akan dibuka ke BKN dan Kemenpan RB. Tugas kita masih menunggu. Kalaupun sudah buka nantinya akan saya sampaikan jadwalnya, akan saya sampaikan formasi apa saja yang dibuka ya. Jadi teman-teman jangan perlu khawatir, informasi update akan selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Fokus persiapan, dan untuk teman-teman sekali lagi jika masih ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar, dan kalau kalian masih ingin ya ikut bimbingan belajar atau bimbel, bimbel masih dibuka, silakan kalian bisa daftar bimbel, bisa DM ke Instagram aku Memberi, atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Silakan, bimbel masih dibuka, jangan buang-buang kesempatan untuk belajar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga kalian terbantu, semoga kalian mendapatkan pencerahan, mendapatkan penjelasan. Kalau ada teman kalian yang kurang paham, silakan kalian beritahu, jelaskan ya apa yang saya sampaikan ini, atau share videonya, teruskan videonya, salin link, silakan kalian kirim ke dia agar mereka tahu informasi ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya, jangan lupa bantu subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.